Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas algoritma dan pemrograman. Di sini dengan saya sendiri, Farid Khalik Ahmad. Saya Miftah Zafran Riyadi. Saya Muhammad Hoiri Zaki Sudrajat. Saya Jafar Alexander. Saya Emmanuel Galwaraga. Yang pertama ada sequential search. Sequential search itu metode pencarian data dengan memeriksa setiap elemen secara berurutan, satu persatu dari awal hingga akhir, sampai data yang dicari ditemukan atau sampai seluruh elemen diperiksa. Lalu ada perbedaan binary dan sequential search. Sequential search ini mencari data dengan memeriksa satu persatu dimulai dari indeks awal. Cocok digunakan kalau datanya belum diurutkan. Tapi kalau jumlah datanya banyak, pencariannya bisa cukup lama karena harus cek satu persatu. Sedangkan binary search prosesnya lebih efisien. Pencarian dimulai dari indeks tengah. Kalau ada data yang dicari belum ketemu, algoritma akan menentukan apakah harus lanjut ke bagian kiri atau kanan dari data, dan proses ini terus diulang karena selalu memotong separuh data di setiap langkah. Pencariannya jadi jauh lebih cepat, tapi ingat data harus sudah terurut. Selanjutnya ada analogi sehari-hari. Jadi misalnya ketika sedang bermain kartu Uno, kamu mencari angka 5 warna biru dari tumpukan kartu yang tertutup. Saat kamu mengambil kartu pertama dan kamu lihat angka dan warnanya, bandingkan dengan yang ingin kamu cari. Jika misalnya warnanya sama tetapi angkanya berbeda, 6 biru, tetap terus mencari sampai ketemu angka 5 warna biru. Lalu yang selanjutnya ada kode di program C-nya. Jadi yang pertama dilihat dulu, kita membuat sebuah array dulu dari sebuah array yang namanya data, dan isi array tersebut ada 12, 45, 30, 22, dan 10. Lalu kita deklarasi juga n itu sebagai ukuran dari si array-nya atau panjang array-nya dengan cara size of atau panjang si datanya dibagi satu ukuran byte dari datanya. Lalu yang ketiga kita melanjutin untuk mendeklarasikan targetnya, i-nya itu sebagai iterasi, ditemukannya itu sebagai penanda untuk kayak sebelum kita melakukan pencarian, kita ngeset dulu awalnya itu sebagai datanya nggak ditemuin atau datanya 0. Lalu kita print untuk masukkan input dari user, angka yang dicarinya, lalu kita ngebaca input dari usernya dan menyimpannya di target sebagai integer. Lalu selanjutnya kita melakukan looping, yaitu for. Jadi for-nya itu dimulai i sama dengan 0 atau iterasinya sama dengan 0 sampai iterasinya kurang dari n. Nah, n-nya kan tadi kan kita itu udah total byte-nya. Jadi kita cari total byte dari satu, misalnya 12 itu ada 4 total byte-nya, terus dikali sama panjangnya ada 5, terus dibagi sama si satu ukuran si array-nya. Jadi 4 dikali 5, 20, terus dibagi lagi sama 4. Jadi total si n-nya itu ada 5. Lalu i++ untuk meneruskan si looping-nya. Lalu di dalam for itu ada if. Jadi kalau si data ke i-nya sama kayak si targetnya yang tadi udah diinputin usernya, nanti si program akan mencetak angka di %d itu atau angka yang ditemuin pada indeks ke sekian. Indeksnya dimulai dari ke 0, dari 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Lalu di selanjutnya %d yang pertama itu untuk ngebaca targetnya, %d kedua itu untuk membaca iterasi keberapanya. Menang 1 artinya si angkanya ketemu. Lalu kita break. Lalu selanjutnya di luar for-nya, kalau misalnya si angkanya tidak ditemukan atau tanda seru ditemukan, yang berarti si ditemukannya masih sama dengan 0, program bakal menampilkan angka di %d-nya itu nggak ditemuin dalam array. Atau pas sudah dicari dari iterasi 0 sampai iterasi terakhir, si angkanya tidak ditemuin. Di sebelah kanan ini ada contoh contoh running programnya. Jadi yang pertama itu kita cari angkanya 22. Angka 22 itu pas sudah ditemuin, dia tuh ada pada indeks 3.
karena dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, saat kita cariin angka 5131 di dalam arraynya itu nggak ada, makanya dia muncul angka 5131 itu nggak ditemuin dalam array. Lalu yang selanjutnya, nah ini tracing secara manualnya. Saat pertama kali program berjalan, program akan mulai dari iterasi yang awal ini 12. Saat 12 ini, dia akan ngecek apakah si 22 itu sama dengan 12. Kalau misalnya dia nggak sama, dia bakal lanjut ke indeks selanjutnya. Nah, lalu lanjut ke data kedua. Saat data kedua dicek, apakah 45 sama dengan 22. Kalau misalnya beda, dia akan melanjutin lagi ke angka selanjutnya atau data selanjutnya, yaitu 30. Kalau 30 sama kayak 22, dia bakal ngeprint si data keberapanya, cuman karena 30 itu tidak sama dengan 22, maka kita melanjutin data selanjutnya. Nah, saat indeks ketiga atau data keempat, karena angkanya sama kayak yang ingin dicarinya, yaitu 22, nah sampai sini program akan berhenti, tidak akan melanjutkan ke program selanjutnya, dan bakal nampilin angka 22 ditemukan pada indeks ketiga. Nah, tapi saat kalau misalnya data 5131, dari sini dia akan melanjutin ke data selanjutnya, ke data 10. Nah, sampai di sini, misalnya kita tadi inputin angka 5131 dan datanya itu tidak sesuai. Nah, sampai sini kan dia udah nggak ketemu tuh dari semua datanya 5131-nya. Nah, pas sudah dicari semua, karena nggak ada, makanya dia nampilin angkanya itu nggak ditemuin di arraynya. Selanjutnya kita masuk ke algoritma selanjutnya, yaitu bubble sort. Untuk lebih memahami algoritma bubble sort, kita harus tahu dulu konsepnya itu seperti apa. Jadi pertama-tama kita harus tahu kenapa bubble atau busa di dalam air itu bisa naik ke atas. Itu mengapa? Itu terjadi karena di dalam busa terdapat udara yang memiliki massa lebih kecil ketimbang air, yang ngebuat busa bisa naik ke permukaan air. Lalu yang terjadi ketika busa naik ke atas permukaan air, maka air yang di atasnya akan turun untuk memenuhi tempat bekas dari busa tersebut. Selanjutnya, pada setiap iterasi bandingkan elemen dengan sebelahnya, yang busa naik, yang air turun. Yang dimana pada setiap iterasi akan dibandingkan, yang busa akan naik karena lebih kecil masanya dan air akan turun karena lebih besar masanya, dan yang lebih akan diperbandingkan. Itulah konsep dari bubble sort. Selanjutnya logika kerja bubble sort. Metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu. Tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Masuk ke analogi sehari-hari, bayangkan saja jika kita ingin mengurutkan setumpuk kartu dari yang terkecil hingga terbesar. Maka kita akan membandingkan kartu pertama dengan kartu kedua. Jika kartu pertama bernilai 7 dan kartu kedua bernilai 3, kita akan menukar posisi kedua kartu tersebut. Kemudian kartu kedua yang sekarang bernilai 7 akan dibandingkan dengan kartu ketiga, dan seterusnya. Proses ini terus berlanjut sampai semua kartu menjadi terurut. Selanjutnya ada eksekusi secara manual atau tracing. Di sini kita misalkan diberikan data awal atau arraynya itu 10, 8, 6, 7, dan 9. Nah, data ini akan diurutkan secara ascending atau terurut menaik. Pada langkah pertama atau pas pertama, itu kita membandingkan dulu nilai pada indeks pertama dengan indeks kedua, yakni 10 dan 8. Jika nilai pada indeks pertama lebih besar daripada indeks kedua, yakni 10 lebih besar dari 8, maka nilainya itu akan ditukar, sehingga 8-nya berpindah ke indeks pertama dan 10-nya berpindah ke indeks kedua. Berikutnya 10 dibandingkan dengan 6, karena 10 lebih besar ditukar lagi. Berikutnya 10 dan 7, karena 10-nya lebih besar ditukar lagi, sehingga hasil dari iterasi pertama itu sampai penukaran dari indeks pertama dan indeks kedua sampai indeks yang terakhir itu adalah 8, 6, 7, 9, dan 10. Itu adalah data setelah iterasi pertama. Selanjutnya kita lanjut ke iterasi kedua,
yakni kita bandingkan lagi indeks pertama dengan indeks kedua. Tapi di sini bedanya tuh nilai indeks pertama dan indeks kedua sudah berubah. Jadi sekarang kita bandingkan 8 dan 6. Jika 8 lebih besar dari 6, kita tukar. Kemudian kita bandingkan lagi 8 dengan 7. Jika 8-nya lebih besar dari 7, maka ditukar lagi. Seterusnya sampai jika 8-nya lebih kecil dari angka di sebelah kanannya, itu tidak perlu ditukar, tetap. Jadi pada pas kedua, pada penukaran yang ketiga itu, pada perbandingan yang ketiga itu urutannya tuh sudah terurut. Tapi dalam program ini belum tahu apakah pada pas kedua ini sudah terurut semua atau belum. Jadi setelah pas kedua itu nilainya itu 6, 7, 8, 9, 10. Meskipun sudah terurut, akan lanjut ke pas 3 untuk membuktikan bahwa nilainya sudah terurut atau belum. Sehingga pada pas ketiga ini itu dia ketika perbandingan itu tetap, semuanya tetap tanpa ada pertukaran. Jadi datanya itu mulai sudah terurut pada setelah pas ketiga. Berikut adalah contoh kode program pada C. Di sini kita menggunakan prosedur. Ada 2. Yang pertama prosedur untuk bubble sortnya. Di sini terlihat perulangan pertama itu dengan variabel i itu ini untuk menyatakan iterasi keberapa. Lalu perulangan kedua itu untuk menyatakan datanya. Lalu untuk logika bubble sortnya sendiri terletak pada if jika data J atau indeks indeks di sebelah kiri lebih besar daripada indeks di sebelah kanan, maka datanya itu akan ditukar. Nilai pada indeks sebelah kiri akan ditukar dengan nilai pada indeks yang ada di sebelah kanan. Lalu untuk prosedur kedua yakni print array atau untuk mencetak data, ini digunakan untuk menampilkan data baik yang sebelum diurutkan maupun yang setelah diurutkan. Lalu masuk ke kode bagian utama atau main function. Di sini dideklarasikan array data dengan isinya itu 10, 8, 6, 7, dan 9. Lalu N berfungsi untuk menyatakan jumlah atau panjang arraynya. Lanjut ke bagian bawah. Di sini untuk menunjukkan data yang sebelum diurutkan. Lalu masukkan prosedur bubble sortnya. Setelah dimasukkan prosedur bubble sortnya, maka datanya itu akan terurut. Di sini adalah hasil running. Di sini kita lihat bahwa sebelum data diurutkan itu urutannya itu 10, 8, 6, 7, 9. Urutannya tidak menentu. Tapi setelah diurutkan menggunakan metode bubble sort, maka urutannya menjadi 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke. Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih.